waktunya. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami terlebih dahulu mengatakan tangan jari umat. Om Swastiastu. Terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bu Esti telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nikanda Yuniati Sumantari, NIM 1236. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Linda Kristian, NIM 1265. Perkenalkan, nama saya Nurita Septiani, NIM 1317. Perkenalkan, nama saya Putri Widian Ardianti, NIM 1283. Perkenalkan, nama saya Pradana Bawa, NIM 1353. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja presentasi kita mulai. Saya akan menyampaikan materi tentang definisi, teori, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Nah, sedangkan pelaku konsumen adalah mereka yang memutuskan beberapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A tambah BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. Kemudian B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik serta membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Yang pertama yaitu Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atas jumlah yang dikonsumsi dalam setiap pendapatan bertambah adalah antara 0 sampai 1. Dan yang kedua yaitu Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Dan yang ketiga yaitu Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan suku bunga tidak memiliki peran penting. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari teman saya yaitu potret konsumsi di Indonesia. Potret perekonomian Indonesia pasca reformasi berdasarkan total konsumsi dianalisis menurut konsumsi masyarakat perkotaan, pedesaan, serta konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan. Yang pertama, konsumsi total masyarakat pedesaan dan perkotaan. Potret perekonomian Indonesia pasca reformasi berdasarkan indikator masyarakat perkotaan dan pedesaan dapat dilihat pada tabel 4.1 pada halaman 80 di buku. Berdasarkan gambar 4.1, secara umum tampak bahwa jika dibandingkan dengan pada periode krisis ekonomi, konsumsi pangan di Indonesia semakin membaik. Hal ini tercermin dari posisi konsumsi tahun 1999 berada pada kuadran 4, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena situasi konsumsi pangan pada tahun 2004 ternyata lebih buruk daripada tahun 2003. Rata-rata pangsa padi-padian adalah yang terbesar dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya. Namun untuk di perkotaan, pengeluaran padi-padian jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran makanan dan minuman jadi. Selanjutnya, persamaan tren model least square. Rumus tren model least square adalah Y sama dengan A plus B dikali T, di mana rumus A yaitu sigma Y per N. Hasil dari sigma Y yaitu 12.472 094 dibagi 17 yaitu mendapatkan hasil 733.652,9, dan untuk mencari rumus B yaitu sigma YT dibagi sigma T kuadrat, di mana sigma YT 68.890.103 rupiah, 00 dibagi 1122 mendapatkan hasil 61.399,38. Jadi persamaannya Y sama dengan 700.333.652 rupiah, 9 ditambah 61.399,38
dikali T, di mana ramalan total konsumsi pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 T sama dengan 79. Jadi hasil dari Y sama dengan 733.652,9 ditambah 61.399,38 dikali 79 yaitu Rp5.584.203,92. Artinya nilai total konsumsi Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 adalah sebesar Rp5.584.203,92. Selanjutnya, konsumsi masyarakat pedesaan. Potret perekonomian Indonesia pasca reformasi ditinjau dari aspek total konsumsi masyarakat pedesaan berdasarkan analisis growth and share yang dapat dilihat pada tabel 43 dan penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Posisi konsumsi pedesaan Indonesia pada tahun 1998 sampai 2014 berdasarkan analisis kuadran. Tabelnya bisa lihat di slide, itu berdasarkan gambar 4.2, tampak bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang paling tinggi growth dan share-nya adalah pada tahun 2008 yang berada di kuadran 3. Berdasarkan gambar 4.2 tampak bahwa total konsumsi masyarakat pedesaan yang paling tinggi growth dan share-nya adalah tahun 2013 dan tahun 2014 yang berada di kuadran pertama. Kondisi ini terjadi karena pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan yang berisi tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, pedoman desa mandiri pangan, pedoman penguatan lembaga distribusi dan masyarakat, dan pengembangan lumbung pangan masyarakat. Berikut adalah tabel prediksi konsumsi masyarakat di pedesaan di Indonesia pada tahun 2045 yang dihitung dengan menggunakan metode trend least square. Tabelnya bisa dilihat di slide lagi, yaitu rumusnya A sama dengan sigma Y per N, yaitu 5.183.880 dibagi dengan 17 mendapatkan hasil 304.934,12. Yang ke B, sigma YT per sigma T kuadrat itu 2.966.414,6 dibagi dengan 1.122 sama dengan 26.438,63. Dari persamaannya, Y sama dengan 304.934,12 ditambah 26.438,63. Ramalan konsumsi pedesaan pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 45 yaitu 304.934,12 ditambah 26.438,63 itu dikalikan 79 mendapatkan hasil 2.393.585,89. Itu artinya konsumsi pedesaan Indonesia pada tahun 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 adalah 2.333.585,89 juta. Konsumsi masyarakat perkotaan. Tabelnya dari slide 4.5. Berikut adalah posisi konsumsi perkotaan Indonesia tahun 1998 2014 berdasarkan analisis kuadran. Berdasarkan gambar di samping, tampak bahwa kondisi konsumsi dalam kota yang paling tinggi ground dan share-nya adalah tahun 2010 yang berada di kuadran pertama. Kondisi ini terjadi karena pada umumnya masyarakat perkotaan mempunyai status ekonomi yang lebih tinggi ketimbang pedesaan, sehingga menyebabkan masyarakat perkotaan mengkonsumsi lebih banyak protein, hasil laut, serta gaya hidup yang kehidupannya yang bersifat individualistis atau perorangan. Mencari persamaan tren model last square, yaitu di mana rumusnya adalah A plus B dikali T, di mana untuk mencari A rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y per N, dan untuk mencari B di mana rumusnya B sama dengan sigma YT per sigma T kuadrat, di mana nilai dari A sebesar 433.707 rupiah, dan nilai dari B yaitu sebesar 33.225 rupiah. Lalu untuk mencari T tersebut adalah tahun 2045 yang merupakan periode
79. Jadi untuk mencari persamaan tren modal last square yaitu di mana 433.707 rupiah ditambah 33.225 rupiah dikali 79 mendapatkan hasil 3.058.482 rupiah. Nah, di mana artinya nilai konsumsi kota di Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 adalah sebesar 3.058.482 rupiah. Untuk slide proyeksi konsumsi kota di Indonesia tahun 2045 dapat dilihat di samping. Lalu selanjutnya konsumsi total makanan non makanan, di mana potret perekonomian Indonesia pasca reformasi berdasarkan total konsumsi makanan maupun non makanan dengan analisis grow and share dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya untuk posisi konsumsi makanan non makanan Indonesia tahun 1998 sampai 2014 berdasarkan analisis kuadran dapat dilihat pada gambar ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, sebagian besar pengeluaran masyarakat Indonesia digunakan untuk membeli makanan, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Selanjutnya, pengeluaran masyarakat untuk makanan non makanan berdasarkan kuadran tersebut menunjukkan kondisi umum yang memiliki grow and share yang buruk. Nah, pada kuadran ketiga yakni tahun 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, dan 2006 itu menandakan grow and share yang buruk. Namun pada tahun-tahun tertentu seperti tahun 1999, 2000, dan 2007 konsumsi makanan non makanan memiliki nilai grow yang negatif, sedangkan nilai share itu menunjukkan nilai positif. Nah, untuk tahun 2008 sampai 2003 konsumsi makanan non makanan memiliki nilai grow yang positif meningkat, sedangkan nilai share berada pada daerah negatif, dan yang terakhir pada tahun 2011 dan 2014 konsumsi makanan non makanan berada pada kondisi terbaiknya, yaitu memiliki nilai grow dan share yang positif terhadap perekonomian. Saya akan menjelaskan mengenai posisi konsumsi non makanan Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2014 berdasarkan analisis kuadran, di mana dijelaskan pada gambar pengeluaran masyarakat untuk konsumsi non makanan berdasarkan gambar di samping menunjukkan kondisi umum yang memiliki growth and share, di mana growth and share yang buruk pada kuadran 3 yaitu pada tahun 1998, pada tahun 2000, pada tahun 2001, 2002 sampai dengan 2005 dan 2006. Namun pada tahun-tahun tertentu seperti tahun 1999 dan pada tahun 2002 yaitu konsumsi non makanan memiliki nilai growth yang negatif, sedangkan untuk nilai share menunjukkan angka yang positif, di mana untuk tahun 2009, 2010, 2011 sampai dengan 2013 dan 2014 konsumsi non makanan memiliki nilai growth yang positif, sedangkan untuk share berada pada daerah negatif, serta yang terakhir terbukti tahun 2008, 2011 dan 2007 konsumsi non makanan berada pada kondisi yang terbaik, di mana memiliki nilai growth dan share yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Dari tahun ke tahun, pengeluaran konsumsi untuk non makanan mengalami peningkatan yang relatif tinggi, dengan pengeluaran konsumsi untuk non makanan mengalami pergeseran konsumsi masyarakat Indonesia dari kelompok makanan ke kelompok non makanan. Penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia dari kelompok makanan ke non makanan terbesar disumbangkan oleh kelompok pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, di mana Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang sehingga pengeluaran konsumsinya lebih banyak untuk makanan ketimbang non makanan. Untuk proyeksi konsumsi non makanan Indonesia pada tahun 2045 yaitu bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu A sama dengan sigma Y per M, yaitu 5.838.748 dibagi dengan 17, yaitu dengan hasil 343.455.764 dengan B yaitu sigma YT per sigma P kuadrat, di mana
232 dibagi dengan 1122 sama dengan 24.964.203. Jadi persamaan tren model least square adalah Y sama dengan 343.455,76 ditambah dengan 24.926,23 dikali T. Jadi ramalan konsumsi non makanan pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 di mana T sama dengan 79, yaitu Y sama dengan 343.455,76 ditambah dengan 2.492.623, yaitu dikali dengan 79 yang mendapatkan hasil 2.312.627,93. Artinya, nilai konsumsi non makanan di Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 yaitu sebesar 2.312.627,93 juta. Dari kelompok kami tutup dengan kalimat Santi. Om Santi Santi Santi.